Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya akan meneruskan pembahasan dari kitab Kolose. Saudara, kitab Kolose, Jemaat Kolose adalah gereja yang masih muda. Ya, mereka baru mengenal Kristus, baru percaya pada Kristus. Tetapi sudah ada hantaman ajaran sesat. Di sini di ayat ke-15 sampai 20 pasal pertama, Rasul Paulus ingin mereka mengerti siapakah Yesus. Yesus pada kehidupan mereka saat ini. Rasul Paulus ingin memberikan posisi Yesus, sentralisasi daripada Kristus dalam kehidupan mereka. Karena Rasul Paulus ingin menjawab, menguatkan mereka ajaran-ajaran sesat yang berkembang, yang ingin mengecilkan peranan Yesus sebagai Tuhan, yang ingin menyampingkan Yesus sebagai Allah. Disinilah kita mengerti bahwa perikop ini berjudul keutamaan daripada Kristus. Saudara, kemudian di ayat 21 dan 23, kembali Rasul Paulus ingin agar mereka mengerti kebutuhan kita akan Kristus. Dan Kristus sudah memberikan availability, apa yang dilakukan Kristus memenuhi kebutuhan kita. Apa saudara? Kebutuhan kita akan rekonsiliasi, berbaikan kembali kepada Allah Pencipta. Kenapa? Rasul Paulus juga ingin menjawab ajaran-ajaran pada saat itu berkembang bahwa ya, kita terakhir semuanya adalah orang baik dan kita sudah benar di hadapan Tuhan. Bahkan dengan apa yang kita lakukan, kita sudah bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengajarkan yang sangat-sangat esensial tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, sehingga kita memiliki hubungan yang diperbaharui, hubungan yang dikembalikan kepada kehendak Allah, yaitu melalui penebusan Kristus. Mari kita lihat bacaan kita hari ini. Ayat ke-21 sampai 23 pasal yang pertama. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, ayat 21 yang kita baca, Rasul Paulus ingin kita, orang percaya maupun orang yang belum percaya, bahwa kita, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita memerlukan perbaikan hubungan kita dengan Tuhan. Ada rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan Rasul Paulus menjelaskan siapa kita sebelum kita menerima Kristus, bahwa kita adalah asing, kita jahat, dalam pikiran, dalam hati kita jahat, terbukti dari perbuatan kita yang jahat menentang Tuhan. Semua kita, Paulus ingin menjelaskan bahwa terlahir kita adalah musuh Tuhan, kita berseteru dengan Tuhan, kita menentang Tuhan, dan kita tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saat ini, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita harus mengerti bahwa rekonsiliasi, perdamaian kita dengan Tuhan tidak hanya berhenti karena Yesus sudah membayar harganya, dan kemudian kita menjadi anak Allah, dan kita dikuduskan supaya kita hidup tidak bercacat celah. Itu adalah proses perdamaian yang harus kita mengerti tidak berhenti ketika keselamatan itu terjadi. Di ayat 22 dan 23 menjelaskan bahwa sumber dari rekonsiliasi itu, harga yang dibayar adalah Yesus. Dan kemudian tujuan daripada rekonsiliasi adalah untuk kita tetap hidup tidak bercacat celah. Kita mengingat perbuatan kita yang jahat, pikiran kita yang jahat, karena hati kita yang busuk. Kali ini Tuhan sudah mendamaikan kita. Mari kita hidup lepas dari itu semua, hari lepas hari menginginkan kehidupan yang selalu diperbaharui, kehidupan yang memuliakan Tuhan, sehingga kita hari lepas hari hidup di dalam tidak bercacat celah. Amin. Sebagai umat Tuhan, mari kita mengingat itu. Saudara, jangan pernah kita terombang-ambing lagi dengan ajaran sesat. Mari kita mengerti dengan jelas kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya, kita sudah diperdamaikan
dengan Tuhan. Karena Yesus, Allah yang menjadi manusia, Dialah yang sudah memperdamaikan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Pegang itu sehingga kita dapat hidup sebagai umat Tuhan yang berkarya bagi Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan dengan efisien dan bermanfaat bagi orang sekeliling kita. Haleluya. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena kita ingin mencapai perdamaian keselamatan, tetapi saudara sudah diselamatkan, saudara sudah didamaikan. Mari kita memelihara kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, sehingga tingkah laku kita memuliakan Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk perdamaian di dalam darah Kristus. Oleh darah Kristus kami ada hari ini, kami dikuduskan, kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami hidup di dalam itu dan berusaha untuk hidup senantiasa memuliakan Engkau. Dalam setiap apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, dan kami lakukan. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita tetap berkarya bagi Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati.